Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Dong Tian, salam kebajikan sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bagus Fajar Sidik, NPM 988-24051223210058. Di sini saya ingin menyampaikan materi yang di dalamnya mencakup semua materi kuliah yang telah dipelajari setelah UTS sampai sebelum UAS. Yang pertama, ada ketekunan dan kegigihan. Ketekunan dan kegigihan merupakan dua aspek penting dalam membangun karakter seseorang. Hal ini membantu seseorang untuk mengatasi tantangan dan rintangan dalam mencapai tujuan mereka. Melibatkan kemauan dan kemampuan untuk terus berusaha dan tidak menyerah meski menghadapi tantangan, hambatan, atau kegagalan. 1. Menentukan tujuan yang jelas. Penting untuk memiliki tujuan yang jelas dan spesifik dalam hidup. Dengan mengetahui apa yang ingin Anda capai, Anda akan memiliki motivasi yang lebih besar untuk tetap berjuang meskipun menghadapi kesulitan. Membuat rencana tindakan. Setelah menentukan tujuan, buatlah rencana tindakan yang rinci untuk mencapainya. Membagi tujuan menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan terjangkau akan membantu Anda tetap fokus dan mempertahankan semangat. Rencana dan strategi. Membuat rencana dan strategi yang terperinci membantu dalam menghadapi rintangan dan tantangan. Dengan memiliki panduan yang jelas, seseorang dapat melangkah dengan lebih percaya diri dan efektif. Disiplin diri. Ketekunan dan kegigihan merupakan disiplin diri yang kuat. Ini berarti mampu mengendalikan emosi, menjaga fokus, dan mengambil tindakan yang diperlukan meskipun tidak nyaman atau sulit. Mempertahankan motivasi. Penting untuk menjaga motivasi Anda tetap tinggi. Carilah sumber inspirasi dan dorongan, seperti membaca buku motivasi, mendengarkan ceramah inspiratif, atau mencari dukungan dari orang-orang yang positif di sekitar Anda. Menghadapi kegagalan dengan sikap positif. Kegagalan adalah bagian alami dari proses pencapaian tujuan. Penting untuk tidak menyerah atau terpengaruh negatif oleh kegagalan tersebut. Pelajari pelajaran dari setiap kegagalan, tingkatkan diri Anda, dan terus maju. Memahami kegagalan sebagai pembelajaran. Kegagalan adalah bagian alami dari proses menuju kesuksesan. Penting untuk memahami kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai akhir dari segalanya. Memiliki sikap positif terhadap kegagalan akan membantu seseorang tetap gigih dan tekun dalam menghadapi tantangan. Mengembangkan ketahanan mental. Ketahanan mental adalah kemampuan untuk tetap kuat dan positif dalam menghadapi tekanan, stres, dan kesulitan. Ini melibatkan pengembangan pola pikir yang sehat, mengelola stres, dan menjaga keseimbangan emosional. Mendapatkan dukungan. Penting untuk mencari dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Teman keluarga atau mentor dapat memberikan dukungan moral dan motivasi yang diperlukan dalam perjalanan menuju tujuan. Membagi tujuan menjadi langkah-langkah kecil. Memecah tujuan utama menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dicapai membantu menjaga motivasi dan memberikan rasa pencapaian secara bertahap. Menghargai progres. Mengakui dan menghargai setiap langkah maju yang dicapai, sekecil apapun, penting dalam mempertahankan semangat dan ketekunan. Memprioritaskan diri sendiri. Merawat diri sendiri secara fisik dan emosional adalah kunci untuk mempertahankan ketekunan dan kegigihan. Istirahat yang cukup, makan dengan sehat, dan mengelola waktu dengan bijak adalah faktor-faktor penting yang dapat membantu seseorang tetap fokus dan gigih. Belajar dari orang-orang yang gigih, mencari teladan dari orang-orang yang telah menunjukkan ketekunan dan kegigihan dalam hidup mereka dalam memberikan inspirasi dan motivasi tambahan. Berlatih kemandirian. Ketekunan dan kegigihan seringkali memerlukan kemandirian. Belajar untuk mengandalkan diri sendiri, mengambil inisiatif, dan bertanggung jawab atas tindakan Anda. Ini akan membantu Anda mengatasi hambatan dan menjaga semangat Anda sendiri. Membangun ketahanan mental dan emosional. Membangun ketekunan dan kegigihan untuk melibatkan pengembangan ketahanan mental dan emosional
Latihan meditasi, olahraga, dan mengikuti kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional dapat membantu Anda mengatasi stres dan menjaga kekuatan dalam menghadapi tantangan. Mengambil istirahat yang tepat. Meskipun ketekunan dan kegigihan penting, tetapi juga penting untuk mengambil istirahat yang diperlukan. Memberikan waktu untuk beristirahat dan merawat diri sendiri akan membantu Anda menjaga keseimbangan dan energi yang diperlukan dalam jangka panjang. Ingatlah bahwa ketekunan dan kegigihan adalah kualitas yang dapat dikembangkan dan diperkuat seiring berjalannya waktu. Dengan kesabaran dan latihan yang terus-menerus, Anda dapat membangun karakter yang kuat dan tekun. Melalui ketekunan dan kegigihan, seorang dapat mengatasi rintangan mencapai tujuan dan pengembangan karakter yang kuat. Keduanya adalah kualitas yang dapat dilatih dan dikembangkan seiring waktu dan pengalaman hidup. Yang kedua, ada keberanian dan ketegasan. Keberanian dan ketegasan adalah dua karakter penting dalam membangun seseorang. Keduanya melibatkan kemampuan dan kemauan untuk menghadapi ketakutan, mengambil resiko, dan berdiri teguh pada nilai-nilai dan keputusan yang diambil. Berikut adalah poin-poin penting dalam membangun keberanian dan ketegasan dalam karakter seseorang. Menghadapi ketakutan. Keberanian melibatkan kemampuan untuk menghadapi ketakutan dan mengatasi rintangan penting untuk mengidentifikasi ketakutan dan tidak membiarkan mengendalikan kehidupan kita. Dengan menghadapinya, kita dapat mengembangkan keberanian yang lebih besar. Penting untuk mengidentifikasi ketakutan melangkah keluar dari zona nyaman untuk mengatasi mereka. Membangun kepercayaan diri. Keberanian dan ketegasan bergantung pada kepercayaan diri yang kuat. Mengembangkan kepercayaan diri melalui pengakuan akan kekuatan dan kemampuan pribadi serta pengalaman sukses sebelumnya. Penting untuk mengkalkulasi risiko dan manfaat dengan bijaksana. Tetapi juga berani mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencapai kesuksesan. Mengambil risiko yang terukur. Keberanian juga memerlukan kemampuan untuk mengambil risiko yang terukur. Ini tidak berarti kita harus melakukan sesuatu yang gegabah dan gegabah atau tanpa pertimbangan, tetapi mengambil langkah keluar dari zona nyaman dan menghadapi tantangan yang mungkin terjadi. Mengikuti nilai-nilai pribadi. Ketegasan melibatkan kemampuan untuk berdiri teguh pada nilai-nilai dan keyakinan pribadi. Penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang kita yakini dan mempertahankannya dalam situasi yang mungkin menguji kepercayaan tersebut. Komunikasi yang jelas. Ketegasan melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan tegas. Dalam menghadapi situasi yang memerlukan keputusan atau penjelasan, penting untuk dapat mengungkapkan diri dengan jelas dan tegas tanpa mengorbankan empati dan pengertian. Memiliki integritas. Ketegasan juga terkait dengan erat dengan integritas. Penting untuk tetap konsisten dengan kata-kata dan tindakan kita, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang kita anut. Memperkuat kepercayaan diri. Keberanian dan ketegasan seringkali bergantung pada tingkat kepercayaan diri yang kuat. Melalui perkembangan kepercayaan diri yang positif dan pengakuan atas keberhasilan yang telah dicapai, seseorang dapat memperkuat karakter keberanian dan ketegasan mereka. Mengatasi rasa tidak pasti. Keberanian dan ketegasan melibatkan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian dalam situasi yang tidak jelas atau sulit. Penting untuk tetap tenang, mengumpulkan informasi dan relevan, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan tanpa terjebak dalam ketidakpastian yang berlebihan. Menghargai pendapat orang lain. Ketegasan tidak berarti melanggar hak orang lain untuk memiliki pendapat tentang sendiri. Penting untuk menghargai pandangan dan perspektif orang lain sambil tetap teguh pada nilai-nilai dan keyakinan pribadi kita. Melatih keberanian dan ketegasan seperti karakter lainnya. Keberanian dan ketegasan dapat dilatih dan dikembangkan melalui pengalaman dan latihan. Dengan menghadapi ketakutan secara bertahap, mengambil resiko yang terukur, dan melatih kemampuan komunikasi yang tegas, seseorang dapat membangun karakter keberanian dan ketegasan yang kuat. Menemukan inspirasi. Mencari inspirasi dari tokoh-tokoh
Melatih keberanian dan ketegasan seperti karakter lainnya. Keberanian dan ketegasan dapat dilatih dan dikembangkan melalui pengalaman dan latihan dengan menghadapi ketakutan secara bertahap. Mengambil resiko yang terukur dan melatih kemampuan komunikasi yang tegas, seseorang dapat membangun karakter keberanian tegas yang kuat. Menemukan inspirasi. Mencari inspirasi dari tokoh-tokoh berani dalam sejarah atau dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan motivasi tambahan dan membangun keberanian dan ketegasan kita. Konsisten dan integritas. Ketegasan melibatkan konsistensi dalam menjalankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang penting dalam diri sendiri. Menunjukkan integritas dan berdiri teguh dalam keyakinan membantu bangun karakter yang kuat. Mengatasi rintangan. Ketegasan melibatkan kemampuan untuk tetap bertahan dan berjuang melalui rintangan dan hambatan yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Ini melibatkan ketekunan dan kegigihan untuk tidak menyerah dalam menghadapi tantangan. Komunikasi yang jelas dan tegas. Ketegasan juga berhubungan dengan kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan tegas. Menyampaikan pendapat, keinginan, atau keputusan dengan jelas dan lugas membantu membangun karakter yang tegas. Pembelajaran dari kegagalan. Keberanian dan ketegasan melibatkan kemampuan untuk belajar dari kegagalan. Menggunakan kegagalan sebagai pelajaran dan memperbaiki diri membantu memperkuat karakter dan meningkatkan keterampilan. Melakukan yang benar. Ketegasan membutuhkan kemauan untuk melakukan apa yang benar. Meskipun sulit atau tidak populer, mengikuti prinsip-prinsip moral dan etika membantu membangun karakter yang teguh. Mengatasi keraguan diri. Keberanian dan ketegasan melibatkan mengatasi keraguan diri dan ketidakpastian. Mempertanyakan dan mengevaluasi diri sendiri adalah bagian penting dari proses ini. Tetapi tidak boleh membiarkan keraguan menghentikan langkah-langkah ke depan. Mendapatkan dukungan. Dalam membangun keberanian dan ketegasan, memiliki dukungan dari orang-orang yang mendukung dan memahami nilai-nilai Anda sangat penting. Dukungan sosial dapat memberikan dorongan dan kepercayaan diri yang diperlukan dalam perjalanan membangun karakter. Melalui pembangunan keberanian dan ketegasan, seseorang dapat menjadi pribadi yang kuat, memiliki integritas yang tinggi, dan berani menghadapi tantangan dalam hidup. Melalui keberanian dan ketegasan, seseorang dapat menghadapi tantangan, mengambil risiko yang dibutuhkan, dan berdiri teguh pada nilai-nilai dan keyakinan mereka. Keduanya merupakan kualitas yang penting dalam membangun karakter yang kuat dan menghadapi kehidupan dengan penuh keyakinan. Selanjutnya ada loyalitas atau loyalty. Loyalitas adalah sebuah karakter yang penting dalam membangun karakter seseorang. Loyalitas melibatkan kesetiaan dan komitmen terhadap orang, nilai, atau organisasi yang penting bagi kita. Berikut adalah beberapa poin penting dalam membangun loyalitas dalam karakter seseorang. Kesetiaan terhadap nilai-nilai. Loyalitas melibatkan kesetiaan terhadap nilai-nilai yang kita yakini dan prinsip-prinsip yang penting bagi kita. Penting untuk memiliki fondasi nilai-nilai yang kuat dan memegang teguh prinsip-prinsip tersebut dalam situasi apapun. Komitmen jangka panjang. Loyalitas melibatkan komitmen jangka panjang terhadap orang, hubungan, atau organisasi. Ini berarti siap untuk menjaga hubungan dan memberikan dukungan meskipun menghadapi rintangan atau kesulitan. Ini berarti memegang janji, memenuhi tanggung jawab, dan menjaga kata-kata dan tindakan sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini. Konsisten dan keandalan. Loyalitas melibatkan konsisten dalam tindakan dan keandalan sebagai seseorang yang bisa diandalkan, menepati janji, memenuhi komitmen, dan tetap setia dalam kata dan perbuatan adalah bagian yang penting dari membangun loyalitas. Empati dan pengertian. Loyalitas melibatkan kemampuan untuk memahami dan menghargai perspektif orang lain, mengembangkan empati dan pengertian terhadap kebutuhan dan harapan orang lain, membantu membangun ikatan yang kuat dan saling menguntungkan. Mengatasi konflik dan tantangan. Loyalitas melibatkan kemampuan untuk mengatasi konflik dan tantangan dalam hubungan atau organisasi. Ini berarti komunikasi baik,
mencari solusi yang saling menguntungkan, dan tidak meninggalkan pihak lain yang kita loyal. Menjaga kerahasiaan. Bagian penting dari loyalitas adalah menjaga kerahasiaan informasi pribadi atau rahasia yang dipercayakan kepada kita. Kemampuan untuk menjaga rahasia dan privasi orang lain menunjukkan kepercayaan dan loyalitas yang kuat. Mendukung dalam kesulitan. Loyalitas diuji saat seorang menghadapi kesulitan atau masa sulit. Dalam membangun loyalitas, penting untuk menunjukkan dukungan empati dan kehadiran bagi orang lain ketika mereka membutuhkan bantuan dan dukungan. Komunikasi terbuka dan jujur. Loyalitas melibatkan komunikasi yang terbuka dan jujur. Penting untuk berkomunikasi dengan jelas, secara terbuka dan jujur tentang harapan, kekhawatiran, atau masalah yang mungkin muncul dalam hubungan atau organisasi. Melindungi kepentingan orang lain. Loyalitas melibatkan keinginan untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan orang lain, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, membantu membangun karakter yang loyal. Menghargai dan menghormati. Loyalitas melibatkan menghargai dan menghormati orang-orang yang kita loyal, menunjukkan penghargaan dan rasa hormat terhadap kontribusi mereka, membantu memperkuat ikatan dan membangun karakter yang setia. Dukungan dan kolaborasi. Loyalitas melibatkan memberi dukungan dan bekerja sama dengan orang-orang yang kita loyal. Membantu dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama, membantu membangun karakter loyal dan saling percaya. Menjaga komunikasi terbuka. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah bagian penting dari membangun dan mempertahankan loyalitas. Mendengar dengan empati, menyampaikan pikiran dengan jujur, dan berkomunikasi secara efektif membantu memperkuat ikatan dan kepercayaan dalam hubungan. Menghargai kontribusi orang lain. Loyalitas melibatkan menghargai kontribusi orang lain dan mengakui peran mereka dalam kesuksesan atau pertumbuhan kita. Mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berkontribusi memperkuat ikatan loyalitas. Menghindari gosip dan pengkhianatan. Penting untuk menghindari gosip, fitnah, atau perilaku yang merusak kepercayaan atau ikatan loyalitas. Menjaga diri dari godaan untuk mengkhianati kepercayaan orang lain adalah bagian integral dari membangun dan mempertahankan karakter loyalitas. Menjadi contoh yang baik. Loyalitas juga melibatkan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Melalui tindakan dan sikap kita sehari-hari, kita dapat membangun dan mengalami loyalitas pada orang lain dengan menjadi individu yang setia, adil, dan dapat diandalkan. Bersikap adil. Loyalitas juga berarti bersikap adil terhadap semua pihak yang terlibat. Tidak memihak secara tidak adil atau berlaku tidak adil terhadap orang lain dapat merusak loyalitas dan mempengaruhi integritas karakter. Melalui bangunan loyalitas dalam karakter, seseorang dapat menjadi individu yang dapat diandalkan, mendukung orang lain, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Dengan membangun loyalitas dalam karakter kita dapat memperkuat hubungan, membangun kepercayaan, dan membangun reputasi sebagai individu yang setia dan dapat diandalkan. Tema selanjutnya ada karakter anti korupsi. Karakter anti korupsi adalah penting dalam membangun seseorang yang memiliki integritas dan menentang praktik korupsi. Bangun karakter anti korupsi sangat penting dalam membentuk individu yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Berikut adalah poin-poin penting dalam membangun karakter anti korupsi. Integritas. Integritas adalah landasan utama karakter anti korupsi. Penting untuk memegang teguh nilai-nilai etika dan moral yang jujur, serta berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan aspek kehidupan, baik dalam tindakan maupun perkataan. Kesadaran akan risiko korupsi, memahami apa yang merupakan praktik korupsi, seperti suap, nepotisme, atau penyalahgunaan kekuasaan. Penting dalam membangun karakter anti korupsi, penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang risiko dan dampak korupsi dalam masyarakat, organisasi, dan kehidupan pribadi. Kesadaran akan risiko ini membantu mendorong individu untuk menolak dan melawan praktik korupsi.
Keteladanan menjadi contoh yang baik adalah kunci dalam membangun karakter anti korupsi. Individu yang berperilaku jujur, transparan, dan adil memberikan inspirasi bagi orang lain untuk mengikuti jejak yang sama. Tanggung jawab dan akuntabilitas. Karakter anti korupsi melibatkan tanggung jawab atas tindakan kita dan akuntabilitas terhadap keputusan yang kita buat. Mengakui dan menerima konsekuensi dari tindakan kita adalah bagian penting dari integritas dan perlawanan terhadap korupsi. Pendidikan dan kesadaran, meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang korupsi adalah langkah penting dalam membangun karakter anti korupsi. Memahami akar penyebab, dampak, dan cara-cara mencegah korupsi dapat membantu individu mengalami langkah-langkah yang tepat untuk melawannya. Menghindari konflik kepentingan. Menghindari konflik kepentingan adalah tindakan penting dalam membangun karakter anti korupsi. Penting untuk menjaga transparansi, mengungkapkan konflik kepentingan, dan mengambil tindakan yang objektif dan adil dalam mengambil keputusan. Mengembangkan transparansi. Transparansi adalah kunci dalam melawan korupsi, mempromosikan budaya transparansi dalam hubungan pribadi, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan membantu mengurangi peluang dan intensif untuk praktik korupsi. Memprioritaskan kepentingan umum. Karakter anti korupsi ditandai dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini melibatkan sikap bertanggung jawab dan peduli terhadap kesejahteraan bersama. Menolak suap dan gratifikasi, menolak suap, gratifikasi, atau memberi hadiah yang tidak sah dalam langkah nyata dalam membangun karakter anti korupsi. Memiliki prinsip yang kuat menolak tawaran yang melanggar integritas, membantu menjaga diri dari praktik korupsi. Melaporkan praktik korupsi. Penting untuk memiliki keberanian dan tanggung jawab untuk melaporkan praktik korupsi yang terjadi. Melaporkan korupsi kepada otoritas yang berwenang merupakan langkah penting dalam memberantas korupsi dan membangun karakter anti korupsi. Kolaborasi dan advokasi. Membangun karakter anti korupsi melibatkan kolaborasi dengan individu dan organisasi lain yang membangun nilai-nilai yang sama. Bersama-sama kita dapat melakukan advokasi untuk kebijakan anti korupsi yang lebih kuat dan mempengaruhi perubahan positif dalam masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas. Menunjukkan transparansi dalam tindakan dan keputusan kita membangun mencegah terjadinya korupsi dengan memastikan bahwa tindakan kita dapat mempertanggungjawabkan dan terlihat oleh orang lain. Kita membantu membangun karakter anti korupsi. Mempromosikan kebijakan dan praktik anti korupsi. Karakter anti korupsi dapat diperkuat dengan mempromosikan kebijakan dan praktik anti korupsi di tempat kerja, masyarakat, atau institusi lainnya. Berperan aktif dalam membangun perubahan dan meningkatkan kesadaran akan dampak negatif korupsi adalah langkah penting dalam membangun karakter anti korupsi. Mengambil sikap dalam situasi korupsi. Membangun karakter anti korupsi melibatkan kemampuan untuk mengambil sikap yang benar dalam situasi yang melibatkan korupsi. Jika kita menyaksikan tindakan korupsi, penting untuk melaporkannya dan tidak diam terhadap kejahatan tersebut. Pendidikan dan kesadaran. Memperkuat karakter anti korupsi melibatkan pendidikan diri sendiri dan meningkatkan kesadaran tentang dampak korupsi terhadap masyarakat dan negara. Dengan memahami pentingnya pemberantasan korupsi, kita dapat menjadi agen perubahan yang lebih efektif. Dengan membangun karakter anti korupsi, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan berintegritas. Kita dapat menjadi agen perubahan yang berperan dalam memerangi korupsi dan membangun masyarakat yang lebih adil dan transparan.
Selanjutnya ada empati dan respect. Empati dan respect atau rasa hormat adalah dua karakter yang penting dalam membangun seseorang. Mereka melibatkan kemampuan untuk memahami dan menghargai perasaan, perspektif, dan kebutuhan orang lain. Seperti mendengar dengan empati. Mendengarkan dengan empati. Empati dimulai dengan mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati terhadap orang lain. Meluangkan waktu untuk benar-benar memahami pengalaman dan perasaan mereka membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan saling menghargai. Praktik mendengarkan yang aktif, mendengarkan dengan aktif adalah keterampilan penting dalam membangun empati. Ini melibatkan memberi perhatian penuh pada orang lain, mencoba memahami perasaan dan perspektif mereka dan menghindari menghakimi dan meremehkan. Menghargai perbedaan. Rasa hormat melibatkan menghargai perbedaan antar individu seperti perbedaan budaya, keyakinan, latar belakang, dan pandangan. Menyadari bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki pendapat dan perspektif yang berbeda, membantu membangun karakter yang inklusif dan toleran. Menunjukkan kepedulian. Empati melibatkan menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan dan kesejahteraan orang lain. Memperhatikan orang lain, mengajukan pertanyaan, dan menawarkan bantuan atau dukungan adalah cara untuk memperkuat karakter empati dan rasa hormat. Menghindari prasangka dan diskriminasi. Karakter empati dan hormat melibatkan menghindari prasangka dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Membuka pikiran kita untuk melihat nilai setiap individu tanpa memandang asal-usul, ras, agama, gender, atau orientasi seksual, membantu membangun karakter yang inklusif dan adil. Berperilaku yang adil dan inklusif, memiliki karakter yang penuh empati dan rasa hormat berarti berperilaku secara adil dan inklusif terhadap semua orang. Memperlakukan orang dengan keadilan, kesetaraan, dan menghindari sikap diskriminatif, membantu membangun karakter yang menghargai martabat manusia. Berbicara dengan hormat. Rasa hormat terhadap orang lain juga tercermin dalam cara kita berbicara. Menggunakan bahasa yang sopan, menghindari penghinaan atau pelecehan, dan menghormati pendapat dan perspektif orang lain adalah aspek penting dari karakter yang menghargai. Mengenali emosi orang lain, empati melibatkan kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi orang lain, mengembangkan kepekaan terhadap ekspresi emosi, dan memberi dukungan dan pengertian saat seseorang sedang mengalami kesulitan, membantu memperkuat karakter empati. Menyadari dampak tindakan kita. Rasa hormat melibatkan kesadaran akan dampak yang dimiliki oleh tindakan dan perkataan kita terhadap orang lain, memikirkan konsekuensi dari tindakan kita, dan menjaga sikap dan perilaku yang menghormati orang lain membentuk karakter yang menghargai. Praktik toleransi dan kesabaran. Empati dan rasa hormat melibatkan praktik toleransi dan kesabaran terhadap perbedaan pendapat dan cara pandang. Memberikan ruang untuk dialog yang konstruktif dan menghormati proses pemikiran orang lain membantu membangun karakter yang inklusif dan terbuka. Mengakui kepentingan dan keberhasilan orang lain. Rasa hormat melibatkan mengakui kepentingan dan keberhasilan orang lain tanpa rasa iri atau persaingan yang tidak sehat. Memupuk sikap yang mendukung dan menghargai prestasi orang lain membantu memperkuat karakter yang positif dan respektif. Melibatkan diri dalam pelayanan masyarakat. Membangun empati rasa hormat juga melibatkan keterlibatan dalam pelayanan masyarakat atau kegiatan sosial yang membantu orang lain, melihat kebutuhan dan kepentingan orang lain, serta berpartisipasi dalam usaha untuk membantu mereka memperkuat karakter empati dan rasa hormat.
Memahami perspektif orang lain, membangun empati melibatkan usaha untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain, mengambil waktu untuk memahami latar belakang, pengalaman, dan nilai-nilai mereka membantu kita untuk menghargai keunikan setiap individu. Bersikap terbuka dan toleran. Rasa hormat melibatkan sikap terbuka terhadap perbedaan dan kesamaan antara kita dan orang lain. Menghargai dan menerima keragaman, pendapat, keyakinan, dan budaya membantu membangun karakter yang penuh rasa hormat. Mengasah empati melalui pengalaman untuk membangun empati yang kuat. Penting untuk terlibat dalam pengalaman yang memungkinkan kita melihat dunia dari perspektif orang lain. Ini dapat melibatkan menjadi sukarelawan, terlibat dalam kegiatan sosial, atau mendengar pengalaman orang lain. Menghargai perasaan dan emosi orang lain. Karakter yang penuh empati dan rasa hormat menghargai perasaan dan emosi orang lain, mengakui dan menghormati apa yang mereka rasakan membantu membangun ikatan yang lebih kuat dan saling pengertian. Mempraktikkan kesopanan dan penghargaan. Sikap sopan dan penghargaan kepada orang lain adalah bagian penting dalam membangun rasa hormat. Menunjukkan penghargaan dengan menggunakan bahasa yang sopan, mengucapkan terima kasih, dan menghormati batas pribadi orang lain adalah contoh sikap yang membangun karakter yang penuh rasa hormat. Dengan membangun empati dan rasa hormat dalam karakter kita dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain, mendorong inklusivitas, dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya ada konflik manajemen. Manajemen konflik adalah aspek penting dalam membangun karakter seseorang. Ini melibatkan pengembangan keterampilan untuk mengelola konflik secara efektif, konstruktif, dan penuh rasa hormat. Yang pertama ada komunikasi efektif. Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting dalam manajemen konflik. Membangun karakter untuk manajemen konflik melibatkan belajar untuk menyampaikan pikiran dengan jelas, mendengarkan dengan aktif, dan berlatih dialog konstruktif untuk memahami berbagai perspektif. Empati dan pengertian. Empati adalah kunci dalam manajemen konflik. Membangun karakter untuk manajemen konflik melibatkan kemampuan untuk memahami dan menghargai perasaan, kebutuhan, dan perspektif orang lain. Dengan mengembangkan kemampuan empati, kita dapat lebih baik dalam mengelola konflik dengan kesadaran dan pengertian yang lebih besar. Pengendalian diri. Pengendalian diri adalah keterampilan penting dalam manajemen konflik. Membangun karakter untuk manajemen konflik melibatkan kemampuan untuk mengelola emosi dan merespon konflik dengan tenang dan terkontrol. Dengan mengendalikan emosi, kita dapat meminimalkan risiko konflik, eskalasi, dan mencari solusi yang lebih baik. Kolaborasi dan kompromi. Membangun karakter untuk manajemen konflik melibatkan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan mencapai kompromi yang saling menguntungkan. Mengembangkan keterampilan kolaborasi membantu membangun hubungan yang lebih baik dan menciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Menghormati perbedaan. Penting untuk menghormati perbedaan pendapat, nilai-nilai, dan budaya dalam manajemen konflik. Membangun karakter untuk memanajemen konflik melibatkan sikap terbuka dan menghargai perbedaan orang lain. Dengan menghormati perbedaan, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling mendukung. Memahami kepentingan dan kebutuhan bersama. Membangun karakter untuk manajemen konflik melibatkan kemampuan untuk memahami kepentingan dan kebutuhan bersama. Ini melibatkan melihat di balik permukaan konflik dan mencari solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat. Mengelola konflik secara konstruktif. Membangun karakter untuk manajemen konflik melibatkan mengadopsi pendekatan yang konstruktif dalam menyelesaikan konflik. Ini termasuk mencari solusi yang adil, berfokus pada fakta dan masalah,
dan menghindari perilaku yang merugikan atau merusak. Menghargai pendekatan win-win. Membangun karakter untuk manajemen konflik melibatkan mengadopsi pendekatan menang dan menang dalam menyelesaikan konflik. Ini berarti mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, bukan hanya satu pihak. Mengembangkan keterampilan komunikasi nonverbal. Selain komunikasi verbal, karakter untuk manajemen konflik melibatkan pengembangan keterampilan komunikasi nonverbal. Gestus tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh lainnya dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dalam situasi konflik. Pembelajaran dan pengembangan diri. Membangun karakter untuk manajemen konflik melibatkan komitmen untuk pembelajaran dan pengembangan diri. Dengan terus belajar dan mengasah keterampilan manajemen konflik, kita dapat menjadi lebih baik dan menyelesaikan konflik dengan efektif. Dengan membangun karakter untuk manajemen konflik, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, saling mendukung, dan mempromosi pertumbuhan yang positif. Teamwork atau kerja tim adalah aspek penting dari pembentukan karakter karena melibatkan kolaborasi dengan orang lain, mendukung upaya mereka, dan bekerja menuju tujuan bersama. Untuk membangun karakter kerja sama dan kerja tim, berikut adalah beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka merupakan kunci dalam membangun kerjasama dan kerja tim yang baik. Menyampaikan informasi dengan jelas, mendengarkan dengan seksama, dan menghindari asumsi dan penilaian yang salah membantu memperkuat hubungan tim. Kedua, menghargai perbedaan. Setiap individu dalam tim memiliki latar belakang, kepribadian, dan keahlian yang berbeda. Penting untuk menghargai perbedaan ini dan melihatnya sebagai sumber kekayaan tim. Mengakui kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota dapat memperkuat kolaborasi. Kolaborasi. Karakter kerjasama dan kerja tim melibatkan kemampuan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Ini berarti menggabungkan keahlian dan upaya anggota tim untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang bisa dicapai secara individu. Menghormati peran dan kontribusi. Penting untuk menghormati peran dan kontribusi masing-masing anggota tim, mengenali upaya dan kontribusi orang lain, serta memberikan apresiasi, mendorong semangat kerja tim, dan membangun hubungan yang saling menghargai. Mengatasi konflik dengan bijak. Konflik adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam kerja tim. Penting untuk mengatasi konflik dengan bijaksana dan konstruktif. Menggunakan keterampilan manajemen konflik seperti mendengar aktif, berempati, dan mencari solusi yang saling menguntungkan membantu memperkuat karakter kerja sama tim. Kepercayaan. Kepercayaan adalah fondasi dari kerja tim yang sukses. Membangun kepercayaan melibatkan kehormatan, komitmen, memenuhi janji, dan menjaga integritas. Menunjukkan kepercayaan kepada anggota tim lainnya dan memegang tanggung jawab pribadi dapat memperkuat hubungan dan kolaborasi. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Karakter kerja sama dan kerja tim mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan bersikap fleksibel. Kemampuan untuk menghadapi tantangan, menerima umpan balik, dan mengubah pendekatan jika diperlukan membantu tim untuk terus tumbuh dan berkembang. Fokus pada hasil. Memiliki fokus yang jelas pada hasil yang ingin dicapai membantu motivasi anggota tim dan membangun semangat kerja tim. Memiliki visi misi yang jelas tentang tujuan tim dan berkomitmen untuk mencapai bersama-sama menjadi landasan karakter kerjasama dan kerja tim yang kuat. Dengan membangun kerjasama dan kerja tim dapat mencapai efektivitas yang lebih tinggi, mengatasi tantangan dengan lebih baik, dan mencapai hasil yang lebih baik bersama-sama.
Terus ada integritas. Integritas adalah dasar dari karakter anti korupsi. Ini melibatkan kemampuan untuk bertindak sesuai nilai-nilai moral dan etika, bahkan dalam menghadapi godaan. Untuk melakukan korupsi, memiliki integritas yang kuat berarti kita berpegang pada prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan. Tanggung jawab karakter anti korupsi melibatkan pemahaman akan tanggung jawab kita sebagai individu dan dalam mencegah melaporkan korupsi, menyadari bahwa kita memiliki peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan langkah awal yang penting. Kesadaran diri penting. Untuk memiliki kesadaran diri yang tinggi tentang potensi konflik penting dan praktik korupsi di sekitar kita. Dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa yang merupakan tindakan korupsi, kita dapat mengidentifikasi dalam mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya. Keberanian dan ketegasan. Karakter anti korupsi melibatkan keberanian dan ketegasan untuk melawan korupsi, bahkan dalam situasi yang sulit. Ini mencakup kemauan untuk tindakan korupsi dan saksi ambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikannya. Transparansi dan akuntabilitas. Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas adalah bagian dari integral dan karakter anti korupsi. Ini melibatkan kemampuan untuk mengungkapkan informasi yang penting secara terbuka dan jujur, serta siap menerima tanggung jawab atas tindakan kita. Menghindari konflik kepentingan. Karakter anti korupsi memerlukan kesadaran akan konflik kepentingan dan upaya untuk menghindari. Ini berarti memisahkan kepentingan pribadi dari kepentingan publik atau institusi yang kita layani. Pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang korupsi adalah langkah penting dalam membangun anti korupsi. Melalui pendidikan dan pengembangan diri, kita dapat memahami dampak negatif korupsi dan pengembangan kemampuan untuk melawannya. Berperilaku teladan. Penting untuk menjadi teladan dan tindakan perilaku kita sehari-hari dengan menjaga integritas dan perilaku tanpa celah. Kita dapat mempengaruhi orang lain untuk mengadopsi karakter anti korupsi. Membangun sistem dan tata kelola yang transparan. Karakter anti korupsi melibatkan partisipasi dalam membangun sistem dan tata kelola yang transparan, di mana akuntabilitas dan integritas diprioritaskan melalui upaya kolaboratif. Kita dapat menciptakan lingkungan yang tidak toleran terhadap korupsi. Mengadvokasi perubahan. Akhirnya, karakter anti korupsi melibatkan kemampuan untuk mengadvokasi perubahan sosial dan institusional. Ini bisa dilakukan dengan mempromosikan reformasi kebijakan, mendukung inisiatif anti korupsi, dan berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi. Dengan membangun karakter anti korupsi, kita dapat berkontribusi dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berintegritas dan bebas korupsi. Sekian saya menyampaikan materi yang mencakup semua materi kuliah yang telah dipelajari setelah UTS sampai sebelum UAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waide, Dong Tian, salam kebajikan, sejahtera bagi kita semua.